Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi singkat terkait dengan lingkungan dunia usaha. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Astarin Padapi, SPT MSI. Adapun pokok bahasan, yang pertama itu lingkungan khusus konsumen, yang kedua lingkungan khusus supplier, yang ketiga lingkungan khusus pesaing, dan yang keempat lingkungan khusus research group. Yang pertama, lingkungan khusus konsumen. Definisi, istilah konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, misalnya membeli pakaian, sepatu, dan sabun. Kemudian, pendidikan dan perlindungan konsumen. Lembaga pendidikan atau lembaga sosial dan pemerintahan juga berkepentingan untuk mengetahui dan mempengaruhi perilaku konsumen selain para pemasar dan produsen. Tujuannya adalah untuk mendidik dan melindungi konsumen. Salah satu lembaga sosial yang kegiatan utamanya mendidik dan melindungi konsumen dari praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau dikenal dengan YLKI. Kebijakan dan perlindungan konsumen. Pihak lainnya yang sangat berkepentingan terhadap konsumen adalah pemerintah, selain pemasar dan lembaga sosial. Perusahaan-perusahaan besar dan berskala internasional seperti Coca-Cola, Nestle, Indofood, dan Unilever memiliki pengaruh yang lebih besar daripada lembaga sosial dalam mempengaruhi konsumen melalui media. Yang kedua, lingkungan khusus supplier. Supplier adalah pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain, baik itu ke perorangan atau perusahaan agar bisa dijadikan produk barang atau jasa yang matang. Fungsi supplier, yang pertama itu fungsi supplier peran yang penting dalam rantai suplai produk untuk konsumen, baik itu barang maupun jasa. Nah, berikut ini beberapa fungsi yang bisa kamu ketahui tentang supplier. Yang pertama, sebagai pihak yang memastikan ketersediaan bahan. Yang kedua, memastikan bahan baku yang dipasok. Yang ketiga, mengatur proses penyimpanan bahan baku. Kemudian, adapun cara kerja supplier di zaman dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang, banyak kegiatan yang dijalankan pihak supplier untuk memenuhi kebutuhan pembelinya. Ada 5 hal yang diperlukan oleh pihak supplier, yaitu yang pertama itu supplier harus memenuhi ketersediaan bahan mentah. Yang kedua, supplier memberikan penjelasan informasi yang terkait dengan bahan baku. Yang ketiga, pelayanan melakukan proses pemasaran yang ampuh. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan para pebisnis. Dan yang kelima, terakhir, menjaga kualitas bahan baku agar tetap layak. Kemudian hubungan supplier dengan perusahaan. Adapun tugas utama perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan supplier adalah sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi dan menentukan syarat kualitas produk yang baik, kemudian mengevaluasi alternatif supplier yang mampu memberikan suplai bahan produksi yang baik, kemudian memilih supplier yang memiliki kualitas terbaik, kemudian merencanakan kualitas produksi bersama supplier, kemudian bekerja sama dengan baik dengan supplier selama masa kontrak, kemudian mendokumentasi bentuk kesesuaian bahan produksi, kemudian pemberian sertifikat oleh Departemen Quality Control atau uh, QC pada supplier yang mampu memenuhi syarat. Kemudian yang terakhir, menyebarkan kuesioner kepuasan dan harapan pelanggan untuk meningkatkan kualitas bahan pokok dari supplier. Jenis-jenis supplier yaitu terbagi atas dua bagian, yaitu supplier produk. Berdasarkan produk yang dihasilkan, supplier terbagi menjadi dua bagian, yaitu supplier
produk barang, kemudian supplier produk jasa. Berdasarkan jenisnya, supplier terbagi menjadi dua bagian, yaitu supplier bahan material fabrikasi, kemudian supplier bahan material non-fabrikasi. Cara menjadi supplier. Jika kamu tertarik untuk menjadi supplier yang sukses, kamu harus menyiapkan beberapa langkah di bawah ini. Yang pertama, memiliki stok bahan sendiri, kemudian yang kedua, mencari perusahaan untuk bekerja sama, yang ketiga, memperbaiki produk yang disalurkan. Ketiga, lingkungan khusus pesaing. Secara umum persaingan atau competition merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan ini dapat terjadi bila terdapat beberapa pihak yang menginginkan sesuatu yang jumlahnya terbatas atau menjadi pusat perhatian umum. Macam-macam pesaing. Berikut ini merupakan macam-macam persaingan. Yang pertama, persaingan bersifat pribadi, kemudian bersifat kelompok, kemudian persaingan di bidang kehidupan. Bentuk-bentuk pesaing. Beberapa bentuk persaingan dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. Persaingan di bidang ekonomi yang timbul karena terbatasnya ketersediaan dibanding ke jumlah konsumen. Kemudian persaingan yang di bidang kebudayaan, kemudian persaingan untuk mencapai suatu kedudukan atau peranan tertentu dalam masyarakat, kemudian persaingan karena perbedaan ras. Fungsi-fungsi persaingan. Persaingan memiliki arti penting dalam proses sosial. Beberapa fungsi persaingan antara lain sebagai berikut. Menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif dari orang, perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Dua, sebagai jalan agar kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian tersalurkan sebaik-baiknya oleh mereka yang bersaing. Tiga, sebagai alat untuk mengadakan seleksi atas dasar jenis kelamin dan seleksi sosial, sehingga mendudukkan seseorang pada kedudukan dan peranan yang sesuai kemampuannya. Kemudian yang keempat, berfungsi menyaring orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu, misalnya politikus, seniman, dan pemuka agama. Kemudian yang kelima, mendorong seseorang untuk memiliki kemampuan tertentu. Hasil-hasil dari persaingan. Yang pertama itu kepribadian seseorang. Persaingan dapat menambah atau memperluas wawasan seseorang dalam hal pengetahuan, kepribadian, dan rasa empati ataupun simpatinya maupun simpatinya. Kemudian solidaritas kelompok. Solidaritas atau rasa kesetiakawanan kelompok akan semakin kukuh dan mantap apabila selama terjadinya persaingan dilakukan secara jujur dan sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan. Kemudian kemajuan di masyarakat. Dengan adanya persaingan yang sehat, suatu masyarakat akan menjadi lebih maju. Kemudian disorganisasi masyarakat. Suatu persaingan dan perubahan sosial yang terjadi terlalu cepat akan dapat menimbulkan perpecahan dan disorganisasi apabila masyarakat belum dapat mengimbangi atau menyesuaikan diri terhadap persaingan tersebut. Kemudian selanjutnya lingkungan khusus pressure group atau kelompok penekanan. Definisi. Kelompok penekan atau pressure group adalah organisasi dengan agenda untuk melobi atau membujuk pemerintah atau bisnis untuk mengubah perilaku, kebijakan, keputusan, atau mengambil tindakan pada masalah tertentu. Perbedaan kelompok penekan dan partai politik. Partai politik terdiri dari individu dan ideologi politik yang sama dan bergabung untuk membentuk kelompok sukarela yang terorganisir. Kemudian ikut serta dalam pemilihan untuk mencapai kepentingannya baik pemilihan parlemen maupun pemilihan pemerintahan. Kemudian uh, menominasikan calon dan berusaha untuk memenangkan kekuasaan atas pemerintah. Kemudian siapapun bisa bergabung dengan partai politik. Adapun kelompok penekan terdiri dari orang-orang yang berpikiran sama yang berusaha untuk mempromosikan dan berkampanye untuk tujuan bersama, mungkin terkait dengan anggota atau publik. Kemudian tidak ikut pemilu, tetapi biasanya hanya mendukung partai politik untuk mencapai tujuan.
Kemudian berusaha untuk memajukan kepentingan mereka dengan mempengaruhi keputusan pemerintah, misalnya melalui lobby. Kemudian tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam organisasi sebagai anggota. Contoh-contoh kelompok penekan. Berikut ini contoh kelompok penekan. Amnesty International. Yang pertama itu Amnesty International, berfokus terutama pada masalah hak asasi manusia, menentang keras dan berkampanye untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian Greenpeace, berfokus pada isu lingkungan dan kampanye untuk perlindungan dan berkelanjutan lingkungan dengan menyuarakan perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan energi terbarukan. Kemudian Fair Trade Foundation bertujuan untuk mempromosikan keadilan bagi petani dan pekerja di negara berkembang dengan menyuarakan perubahan cara kerja perdagangan seperti melalui kesepakatan perdagangan yang lebih adil, harga yang lebih baik, dan kondisi kerja yang layak. Kemudian jenis kelompok penekan, eh, pertama itu kelompok profesional, kemudian yang kedua kelompok ekonomi, kemudian yang ketiga kelompok sosial. Fungsi kelompok penekan. Peran dan fungsi kelompok penekan tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama itu meningkatkan perhatian pada isu-isu tertentu seperti sosial dan lingkungan dengan menyuarakan dan mencoba membuat pemerintah dan bisnis mengubah kebijakan mereka. Membantu mengedukasi warga, khususnya anggota tentang kebijakan dan program pemerintah terkait isu-isu yang mereka angkat seperti hak asasi manusia. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran warga negara melalui kegiatan kelompok penekan, mendorong mereka untuk mengembangkan kritik yang membangun. Kemudian, menyimbangkan informasi, mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan pemerintahan yang stabil dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebijakan ekonomi, sosial, dan pendidikan pemerintah. Selanjutnya, cara kerja kelompok penekan. Kelompok penekan menargetkan tiga bidang untuk mendorong perubahan kebijakan atau aturan. Yang pertama, kebijakan dan aturan pemerintah terkait dengan isu yang mereka angkat. Kemudian kebijakan dan praktik bisnis, misalnya terkait dengan bagaimana perusahaan menyumbangkan tujuan laba dengan dua aspek lain, manusia dan planet atau triple bottom line. Kemudian mengubah perilaku dan kebiasaan konsumen, misalnya dengan mendorong mereka untuk membeli produk yang lebih ramah lingkungan. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila kesalahan. Bila bisa bilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.